ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkatilah kami ibadahnya, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah AFGF Kids di bulan Mei. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Harus sehat selalu ya, dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, sebelum hari ini kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga dan memimpin kami lewati minggu demi minggu. Terima kasih di hari ini kami boleh kembali beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap telinga boleh mendengar, hati boleh terbuka, dan setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah coba ya kita lihat ya adik-adik, jangan lupa buka ya Alkitab kalian, dan Miss berharap kalian semua membacanya di rumah. Nah mungkin Miss membacakan ceritanya secara singkat saja, nanti adik-adik boleh bersama papa mama membacanya bersama. Nah adik-adik, Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Adik-adik tahu, waktu suatu hari Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara Tuhan menyuruh orang banyak pulang. Nah, adik-adik di firman ini ditulis, waktu murid-murid sudah lumayan jauh dari pantai, tiba-tiba mereka itu kapalnya diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Wah, mereka tuh ketakutan sekali loh adik-adik. Mereka teriak, aduh gimana ini? Kapal kita akan tenggelam, bagaimana? Aduh tidak ada Tuhan. Dan mereka begitu panik dan mereka begitu takut, karena mereka berpikir mereka akan tenggelam dan mati saat itu. Namun adik-adik, di tengah ketakutan mereka, di tengah kebingungan mereka, coba tiba-tiba siapa yang datang menghampiri mereka? Hah? Kapal lain? Bukan. Adik-adik coba baca di firman-Nya. Siapa yang datang? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang. Apakah Tuhan Yesus naik kapal bot? Enggak ya, kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wow, ajaib banget. Adik-adik coba bayangkan ya, misalnya nih kita lagi di tengah pantai dan ombak begitu gede. Mungkin gak sih kita berjalan di atas pantai?
pola airnya? Tidak mungkin. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang ajaib. Orang semesta ini pun diciptakan oleh Dia. Jadi perkara berjalan di atas air adalah hal kecil sekali buat Tuhan. Nah, tapi adik-adik, waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, apakah mereka langsung, "Oh, Tuhan Yesus kita hebat"? Apakah seperti itu? Enggak, mereka justru karena mereka panik, mereka takut, dan mereka tidak mengenali bahwa itu Tuhan. Malah yang ada mereka bilang, "Hah, itu hantu." Hah, masa Tuhan Yesus dibilang hantu? Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka begitu takut adik-adik, sampai mereka tidak lagi bisa mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi, apakah yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan bilang, "Ini aku loh, Tuhan, jangan takut." Murid-muridnya pun langsung tenang dan mengenali, oh itu Tuhan Yesus. Lalu kalian tahu ya kisahnya, Petrus dia langsung merasa kagum sama Tuhan. Bahkan sampai dia bilang, "Tuhan, kalau itu Engkau, izinkan aku berjalan menghampirimu." Dan akhirnya pun Tuhan bilang, "Datanglah." Dan Petrus pun berjalan ya di atas air, walaupun dia sempat kembali ketakutan dan Tuhan Yesus kembali menolong. Namun adik-adik, lewati semua itu, akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu takut?" Dan akhirnya Tuhan Yesus, Petrus kembali bersama-sama di atas kapal itu, dan badai pun, gelombang pun reda. Nah adik-adik, dalam kisah firman Tuhan hari ini, Miss mau mengingatkan kita semua. Dalam hidup kita ya, mungkin kita sudah lama ikut Tuhan. Adik-adik kan sudah lama nih ikut sekolah minggu. Nah mungkin adik-adik juga percaya sama Tuhan. Mama papa pun juga sudah percaya. Tapi seringkali kalian berpikir, "Kenapa Miss, aku sudah percaya Tuhan, tapi aku selalu ngalamin kesulitan. Nah, kenapa keluarga aku punya masalah?" Adik-adik, melalui firman hari ini diingatkan kembali, mungkin Tuhan Yesus sedang menguji setiap kita. Namun di tengah semua masalah yang ada, apakah Tuhan Yesus berdiam? Tuhan Yesus bisa saja loh waktu di ujung pantai dia melihat kapal murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang, dia diam-diam saja, nggak peduli, yang penting aku selamat. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu adik-adik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih. Kalau Dia izinkan badai menghampiri hidup kita, gelombang menerpa hidup kita, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dengan kuasanya, Tuhan menunjukkan bahwa Dia bisa berjalan di atas gelombang itu, menghampiri kita. Tuhan itu Allah yang perkasa. Dia mampu berdiri di atas semua permasalahan kita semua. Asalkan bagian kita, ingat ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Di dalam kepanikan kita, di dalam ketakutan kita, bisa saja kita melupakan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan menghampiri kita. Dan mari kita sama-sama mengingat kembali, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Tidak ada satupun gelombang kehidupan yang bisa menerpa kita, bahkan menenggelamkan kita. Karena Tuhan akan menghampiri kita dan mengulurkan tangannya. Nah, adik-adik, mari kenali Tuhan Allahmu. Seperti di firman ini ditulis. Itu mereka pertama kali murid-murid berkata itu hantu. Tapi Tuhan bilang, "Ini aku." Tuhan mau kita mengingat Tuhan kita. Dan pada saat kita mengingat Tuhan kita, kita tahu siapa Tuhan kita, akhirnya semua gelombang pun akan reda karena kuasa Tuhan. Ajaib kan Tuhan kita adik-adik? Nah, Miss berharap adik-adik, apapun permasalahan yang kalian hadapi, ingatlah selalu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Nah, ini kan masuk bulan Mei, Juni, Miss tahu nih, pasti beberapa dari kalian, hampir semuanya ya, akan menghadapi badai ujian sekolah, ya kan? Nah, jangan lupa ya, di hal terkecil pun, misalnya ujian sekolah, itu kan seperti badai. Walaupun itu hal yang baik karena kalian akan naik kelas. Ayo, mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Kalian mungkin berpikir, "Miss, aku takut nih ujian kali ini, aku takut gak naik kelas. Aku takut dapat nilai merah, nanti papa mama marah." Nah, adik-adik, ingat, mari kita hampiri Tuhan kita. Kita bilang, "Tuhan, mari berdoa adik-adik sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku kepandaian, pimpin aku melewati semua ujian." Tapi adik-adik juga ingat loh, gak boleh nyantai-nyantai. Kalau kalian habis doa tapi habis itu kalian main game, tidak belajar, nah itu juga salah ya. Kalian harus belajar. Ada yang menjadi bagian Tuhan,
tapi ada juga yang menjadi bagian kalian, yaitu belajar. Mari kita sama-sama libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang pasti adik-adik tidak boleh takut. Apapun permasalahan kalian, hampiri Tuhan, kenali Tuhan kalian, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kita. Oke adik-adik, nah jangan lupa ya, ayat hafalan di minggu ini itu ada di firman yang tadi kita baca ya, Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan lupa dihafalkan, dan jangan cuma menghafal adik-adik, jadikan itu rema dalam kehidupan kita. Saat adik-adik menghadapi masalah, adik-adik perkatakan sama diri sendiri, tenanglah Tuhan, aku tidak akan takut. Nah adik-adik, Tuhan beserta kalian, Tuhan akan menemani setiap kalian menghadapi setiap apapun yang kalian hadapi di kehidupan kalian. Kalian akan menjadi lebih dari pemenang. Nah adik-adik, untuk minggu ini kita akan buat art yang sangat simpel. Miss yakin setiap bahan-bahannya pasti ada di rumah kalian. Apa aja bahannya? Bahannya itu hanya kertas, HVS. Lalu kalian nanti jangan lupa ya bikin seperti ini, segitiga seperti ini. Tulisannya Jesus calm the storm, Tuhan menenangkan badai. Tapi kalau misalnya kalian mau tulis ayat hafalannya yang tadi, boleh juga, bebas ya. Lalu ada sedotan, pipet. Oke, kita akan buat seperti ini adik-adik, yaitu kapal. Mungkin beberapa harusnya udah bisa sih bikin kapal seperti ini. Kita coba ya. Oke. Nah, kertas ini sebelumnya kita lipat menjadi dua dulu. Lipat sama rata ya, sama panjang. Oke, sudah dilipat. Lalu kita kembali lipat sisi yang lainnya. Kita lipat seperti ini, kan ada garisnya ya, yang tadi kita lipat. Nah, mari kita jadikan seperti ini. Kedua sisinya dilipat. Nah, berbentuk seperti apa ini? Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Mari kita lipat sisi. Ini kan ada dua sisi. Sisi ini yang kita lipat sekarang. Kita lipat naik ke atas. Begitu juga yang sebaliknya. Nanti kalian bisa minta tolong mama atau koko atau cici atau siapapun yang ada di rumah. Oke. Nah, ini kan jadi kan seperti mirip topi nih. Nah, sekarang sudah seperti ini, kita ambil yang bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya tarik seperti ini. Nanti dia akan berbentuk seperti square. Seperti segi empat ya. Lalu dirapikan adik-adik kertasnya. Oke. Nah, sudah rapi. Seperti ini ya jadinya ya. Nah, ini di bagian bawah kan bisa dibuka seperti ini. Bagian ini kita lipat kembali ke atas. Oke. Lipat kembali. Begitu juga dengan sisi yang sebaliknya. Dilipat, dia akan kembali membentuk segitiga seperti ini. Nah, kita kembali lagi lakukan seperti yang pertama tadi. Kita ambil bagian tengahnya, lalu kita tarik lagi, dan dia akan kembali berbentuk seperti square seperti ini. Oke, nah sudah seperti ini. Kalian sekarang ini yang bagian bawahnya ya, bagian atasnya kalian tarik ujung-ujung kanan kirinya seperti ini. Ditarik. Perahu. Sudah jadi perahunya, tapi belum selesai adik-adik. Nah, sekarang bagian kita kan mau membuat layarnya. Gimana caranya? Nah, ini kan sudah jadi seperti boat ya. Di bagian atas yang ini kalian beri lubang, digunting sedikit saja. Oke, tunggu ya. Kita gunting. Kalian kasih lubang. Tujuannya apa? Nah, di rumah usahakan kalian ada pipet, ada sedotan.
Setelah ini dilobangin, sedotannya mari kita masukkan dari bawah. Oke, seperti ini. Di bawah bot, kan ada lubang. Kita masukkan, kita tusukkan ke atas. Nah, jadilah seperti ini. Terakhir, last step, layarnya. Pastikan adik-adik sudah mengguntingnya dan dikasih lubang di atas kanan, di atas dan bawahnya seperti ini. Dan inilah yang dimasukkan ke dalam pipetnya. Nah, seperti ini adik-adik. Mungkin ini terlalu polos pakai kertas HVS. Jadi kalian bisa menghiasnya terlebih dahulu, atau pas sudah jadi kalian baru mewarnai dengan pensil warna atau spidol apapun yang adik-adik punya. Jadi seperti ini. Nah, semoga dengan art and craft hari ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita, apapun permasalahan yang ada, adik-adik jangan takut. Karena kenapa? Tuhan Yesus yang akan menenangkan setiap badai itu bersama kita. Oke? Nah, oke, art and craft sudah selesai. Sebentar lagi kita akan doa tutup ya adik-adik. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk adik-adik semuanya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami di hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali dalam setiap hidup kami, proses, masalah, badai kehidupan apapun yang datang, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menghampiri kami dan dengan kuasa-Mu, Engkau yang menenangkan setiap badai apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Bapa, tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Untuk kota kami Tuhan, biar setiap badai yang kami sedang hadapi di bangsa ini, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Engkau akan membawa bangsa kami melewati badai-badai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati Indonesia, berkati kota kami Palembang, berkati Tuhan seluruh jajaran pemerintahan yang memimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan selalu. Terima kasih Yesus, kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami semua akan menjadi lebih dari pemenang. Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi melampaui semua badai, semua ombak apapun, masalah apapun. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 13 ayat 13b. Tetapi siapa taat akan perintah akan menerima balasan. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.